Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pengasuh dan Ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah, SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Asos Profesor Dr. Abdul Aziz, BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing tugas akhir saya, Ustadz Dr. Haji Firdaus Ainul Yakin, MPDI, serta Ibu Ivon Hafidatil Kirami, MPD. Yang saya hormati dan saya banggakan kedua orang tua saya tercinta. Perkenalkan, nama saya Siti Ansa, MPN 221201480487 dari program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang sudah saya buat yang berjudul Pemanfaatan Bahan Bekas sebagai Media Pembelajaran untuk Meningkatkan Kreativitas Anak Usia Dini. Latar belakang anak usia dini yang berada pada masa emas Golden Age merupakan masa yang sangat penting untuk mengembangkan kreativitas membantu anak berpikir kritis, berimajinasi, mencoba hal baru, dan memecahkan masalah. Namun pembelajaran banyak PAUD masih berpusat pada guru yang cenderung seragam, sehingga ruang di banyak PAUD sehingga ruang eksplorasi anak terbatas. Media pembelajaran juga masih monoton dan kurang variatif. Padahal bahan-bahan bekas di lingkungan sekitar dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang murah dan kreatif. Penggunaan bahan bekas dapat meningkatkan kreativitas, melatih motorik, kemampuan problem solving, serta menanamkan nilai peduli lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji manfaatan bahan bekas sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas anak usia dini. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana peningkatan bahan bekas sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas anak usia dini? Yang kedua, jenis bahan-bahan bekas apa saja yang digunakan sebagai media pembelajaran anak usia dini? Tujuan penelitian yang pertama untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemanfaatan bahan-bahan bekas sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan kreativitas anak usia dini. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan jenis-jenis bahan bekas yang digunakan sebagai media pembelajaran pada anak usia dini. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kajian keilmuan dalam bidang pendidikan anak usia dini, khususnya mengenai pemanfaatan bahan-bahan bekas sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas anak usia dini. Manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis bagi guru, memberikan alternatif media pembelajaran yang kreatif, ekonomis, dan mudah diperoleh untuk meningkatkan kreativitas anak usia dini. Bagi anak, membantu anak mengembangkan kreativitas, imajinasi, kemampuan motorik, dan keberanian berekspresi melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Manfaat yang kedua, manfaat praktis bagi lembaga PAUD menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan pembelajaran yang inovatif dengan pemanfaatan bahan bekas di lingkungan sekitar. Bagi peneliti selanjutnya menjadi referensi dan bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji pemanfaatan bahan bekas sebagai media pembelajaran pada anak usia dini. Penelitian terdahulu. Nama peneliti Ulfa Maria Arman. Judul penelitian
Pemanfaatan bahan bekas untuk mengembangkan kreativitas anak. Persamaan, sama-sama meneliti menggunakan bahan bekas dan meningkatkan kreativitas anak usia dini. Perbedaan, penelitian lebih menekankan pada hasil karya anak tanpa mendeskripsikan proses pembelajaran secara mendalam. Fokus kajian mengembangkan kreativitas melalui kegiatan membuat karya dari bahan bekas. Yang kedua, Dian Yuli Kuswati. Ya, judul penelitian meningkatkan kreativitas anak TK dengan pemanfaatan bahan bekas sebagai media pembelajaran. Persamaan, sama-sama menggunakan barang atau bahan bekas sebagai media pembelajaran. Perbedaannya dilakukan dalam bentuk penelitian tindakan kelas PTK, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus kajian peningkatan kreativitas melalui siklus tindakan pembelajaran. Nama peneliti yang ketiga, Agni Herlin Apisa. Judul penelitian, mengembangkan media pembelajaran dari bahan bekas untuk anak usia dini. Persamaan, sama-sama memanfaatkan bahan bekas dalam pembelajaran pendidik PAUD. Perbedaan, fokus pada pengembangan produk media R&D, bukan pada proses peningkatan kreativitas anak. Fokus kajian, pengembangan media berbasis bahan bekas. Kajian teori. Media pembelajaran. Media pembelajaran sarana untuk menyalurkan pesan agar pembelajaran lebih efektif. Pendapat para ahli, Azhar Arsyad, media adalah alat untuk menyampaikan pesan pembelajaran agar lebih jelas dan tidak verbalistis. Pendapat Umar Hamalik, kreativitas adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru, ide atau karya yang orisinal dan bermakna. Pendapat J.P. Guilford, kreativitas berkaitan dengan berpikir divergen, yaitu kemampuan menghasilkan banyak alternatif jawaban atau solusi. Kajian teori relevan dengan penelitian. Pemanfaatan bahan bekas sebagai media pembelajaran memberikan ruang eksplorasi sehingga anak dapat berpikir divergen, menghasilkan karya unik, dan mengembangkan potensi kreatifnya. Metode penelitian. Pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif, subjek penelitian siswa pendidikan anak usia dini. Kehadiran peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data. Kehadiran peneliti di lapangan sangat penting karena peneliti berperan langsung dalam mengamati, mencatat, dan mendokumentasikan seluruh proses pembelajaran yang berlangsung. Data dan sumber data. Data primer, anak usia dini dan guru kelas. Data sekunder, dokumen pembelajaran seperti RPPH atau RPPM, catatan harian observasi. Subjek penelitian, siswa anak usia dini dan guru kelas. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data. Reduksi data, proses memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data, proses menyusun dan menampilkan data secara sistematis agar mudah dipahami. Penarikan kesimpulan, proses menemukan makna, pola, dan jawaban dari data yang telah dianalisis. Keabsahan data. Keabsahan data dilakukan melalui
triangulasi teknik, yaitu pengecekan data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik berbeda, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan untuk memastikan data akurat, sistem, dan sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga hasil penelitian lebih kredibel dan dapat dipercaya. Terima kasih. Sekian presentasi yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.